Amin. Ya saudara, selamat pagi, selamat siang, selamat datang di GBD Livo Cikarang. Ya. Saya bersyukur bisa bertemu kembali saudara tempat ini. Hari ini saudara, sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita akan bacakan ayat dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Katakan kanan kirimu, kamu dipilih Tuhan. Kamu dipilih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari saudara, saya ajak saudara untuk fokus pada saat hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidup. Yes, kami mau mengiring Tuhan seumur hidup kami. Dalam rencanamu Bapa, Rencanamu Tuhan. pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Katakan harapanku. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Pada saat hari ini Tuhan, kami memutuskan kami akan mengiring Tuhan seumur hidup kami. Kami akan terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya saat hari ini Engkau hadir bersama dengan kami. Yes, katakan kami mau serahkan. Ku serahkan padamu harapanku Hanya di dalam, hanya dalam-Mu Tuhan. bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan Untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. mari kita menyembah Tuhan pada saat hari ini. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, katakan, aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur untuk kejadianku dahsyat dan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terbesar Tuhan. Engkau yang termulia. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa setiap pujian kami akan bawa setiap hati kami akan bawa setiap penyembahan kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami pada saat hari ini. Kami siap untuk menerima kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan mendapatkan hal yang baru bersama dengan Tuhan. Kami percaya urapan bahkan kuasa Tuhan mengalir setiap kehidupan kami, para pelayan-pelayan Tuhan, para jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak dipermuliakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari saudara yang percaya bahwa Yesus telah milik kita, sorakan haleluya. Haleluya. Satu kali lagi haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan.
kita telah dipilih. Sama-sama katakan, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya, mari bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Mari melompat untuk selamanya. Dia berkuasa mendirikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Engkau mulia namamu Yesus Tuhan. Amin. Kekal mulia namamu Yesus. Kita mau sama-sama katakan dari awal. Katakan, kita berdiri. Kita berdiri dengan apa? Dengan kuasa. Sebab roh yang dahsyat beserta kita. Katakan, sekarang saatnya. Sekarang saatnya. Mari bangkit nyatakan. Bangkit nyatakan. Amin. Sebut namanya. Yesuslah Raja. Pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa mendirikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Musik memuji nama Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Selamanya, selamanya. Kita mau sama-sama katakan, sekarang saatnya bangkit nyatakan. Mari saudara katakan, saatnya bangkit nyatakan. Bangkit nyatakan nama yang besar, nama yang besar. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya. Sekarang saatnya. Amin. Bangkit nyatakan, Yesus, Yesus Yesuslah Raja. pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa mendirikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam. Kekal mulia, Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sama-sama nyanyikan melodi ini. Pam pam parara, pam pam parara, param parara, param param. Dengan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan. Amin, amin. Siang hari ini kita mau sama-sama lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, bersinar bagi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Kau telah membuktikan. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia, membawa mereka
bersinar bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan dari awal. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku, Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Allah yang berkuasa, hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu, Kau Allah berkuasa. Mari angkat tanganmu saudara, lebih sungguh-sungguh lagi katakan Kau Allah. Kau Allah, Dia yang berkuasa. Amin. Lebih tinggi lagi sama-sama katakan Kau Allah berkuasa, hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah berkuasa, hidupku pun membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Allah yang berkuasa, hidupku pun, amin, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu, 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 bagi-Mu. Dengan sorak-sorai tepuk tangan yang paling terbaik untuk Tuhan. Amin, amin. Mari Bapak Ibu Saudara katakan kepada kanan kirimu, mari bersinar bagi Tuhan. Mari bersinar bagi Tuhan. Pada siang hari ini, biarlah kehidupan kita setiap hari bersinar bagi Tuhan. Kita akan terus mengiring Dia sampai hidup. Biar Dia boleh menemukan kita menjadi bejana-bejana yang memuliakan Dia sepanjang hidup kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu Tuhan. Takkan ku melepaskanmu, Cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran kami Tuhan, seluruh kehendak kami Tuhan, kami akan serahkan kepadamu Tuhan. Dan harapan-harapan kami Tuhan, kami letakkan di dalam tangan-Mu. Kami akan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku. Mari jemaat dengan iman sekali lagi kita mau katakan mengiring-Mu Tuhan. Dengan iman sama-sama kita katakan mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Biarlah seluruh pikiran kita, kehendak kita serahkan kepada Tuhan. Biar Dia yang mengambil alih semuanya. Dan harapanku Tuhan, hanya di dalam, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami. Oh, mari sama-sama kita mau katakan mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran kami Tuhan, kehendak kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan setiap harapan kami Tuhan hanya di dalam Engkau. Terima kasih. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk-Mu. Lebih keras lagi katakan mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang hadir pada saat hari ini, saya mau mengajak saudara untuk mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, pada saat hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Tuhan, kami mau katakan bahwa Engkau kekuatan dalam jiwa kami. Kami percaya Tuhan, di hadirat-Mu kami percaya hati kami tenang, jiwa kami dipulihkan. Kami datang menyembah Tuhan pada saat hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Tak akan kami lepaskan tangan Tuhan, tak akan pernah kami lepaskan hadirat Tuhan, tak akan pernah kami lepaskan genggaman Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, sebab Engkaulah terang dalam setiap hidup kami. Engkaulah terang dalam setiap langkah hidup kami. Seumur hidup kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Seumur hidup kami akan terus mempermuliakan nama Tuhan. Seumur hidup kami akan terus menyenangkan Tuhan lewat setiap kehidup kami, lewat tubuh kami, lewat jiwa kami, lewat roh kami, lewat talenta kami, lewat semua hal yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau masuk dalam rencana Tuhan. Kami masuk dalam rencana Tuhan, tujuan Tuhan yang mulia. Kami percaya Tuhan, lewat kehidupan kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadikan kami bejana Tuhan, bejana Tuhan yang siap dibentuk, bejana Tuhan yang mulia, bejana Tuhan yang indah. Tuhan, kami siap dibentuk. Kami siap diproses dan kami percaya dalam setiap proses kami, dalam setiap pembentukan kami, Tuhan ada. Tuhan hadir, Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, Tuhan memperlengkapi, dan Tuhan memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya melewati setiap proses dalam hidup kami akan bisa melewati bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bersama dengan Tuhan ada harapan, ada kekuatan, ada tujuan Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang layak dipuji, dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya saudara, sebelum saudara duduk, mari katakan ke kanan, kiri, depan, belakangmu. Dan jabat tangannya, katakan bahwa aku mengasihimu. Ayo, jangan ada yang malu-malu, berjabat tangan, katakan aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Ya silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ya kita percaya bahwa kita akan selalu mengasihi satu sama lain, amin. Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang di GPD Lipo Cikarang. Ya saudara, saya percaya sebelum saudara datang ke tempat ini, saudara sudah mempersiapkan hati saudara, jiwa, bahkan roh saudara, untuk kita sama-sama diperkuat kembali bersama dengan Tuhan. Untuk kita sama-sama memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan dengan iman kita. Amin. Ya puji Tuhan saudara, hari ini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara semua sudah memiliki amplop seperti ini? Ya puji Tuhan, bagi saudara yang belum memiliki silakan mengangkat tangan. Ya puji Tuhan semua sudah mendapatkannya. Saudara, pada saat siang hari ini kita mempersembahkan yang terbaik dari segenap dari apa yang kita miliki kepada Tuhan. Amin. Ingat saudara bahwa persembahan juga adalah bukti penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi saudara, kita akan baca dalam Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang penuh semangat. Ya, kita baca 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Katakan amin. Ya, kita mengaminkan firman Tuhan pada hari ini. Katakan kanan kirimu, kamu akan diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara, saya ingin bertanya di sini, saudara pernah ada yang merasa takut, merasa ragu ketika saudara memberi? Mungkin saudara berpikir, aduh Tuhan aku memberi tapi aku takut kurang, tapi aku takut besok makan apa? Ada saudara boleh mengangkat tangan?
Ya, ada beberapa orang. Ya, manusiawi saudara, mungkin kita merasa takut ketika kita memberi persembahan. Tapi jika kita memandang Tuhan, kita melihat kepada firman Tuhan bahwa ketika kita memberi, kita tidak akan pernah kekurangan dalam Tuhan. Amin. Dalam kehidupan ini, dunia mengajarkan bahwa jika kita ingin kaya, kita harus menyimpan harta kita untuk diri kita sendiri. Dunia mengajarkan jika kita ingin kaya, kita harus menyimpan sebanyak mungkin untuk diri kita sendiri. Namun saudara, firman Tuhan justru mengajarkan prinsip yang berbeda. Firman Tuhan berkata ketika kita memberi, kita justru akan mengalami kelimpahan. Firman Tuhan berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Katakan diberi kelimpahan. Ya, hari ini kita akan melihat 3 poin saudara. Yang pertama, memberi bukanlah berarti kekurangan. Sama-sama katakan 2, 3. Memberi bukan berarti kekurangan. Ya saudara, bayangkan seorang petani jika dia menyimpan semua benihnya, apakah dia akan mendapatkan sesuatu? Pasti tidak cinta saudara. Dia tidak akan mendapatkan sesuatu kalau tidak ada yang ditabur oleh petani itu. Tapi sebaliknya, dengan menabur dia justru akan menuai berlipat kali ganda. Amin. Jadi saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita berkekurangan. Jadi kita percaya bahwa prinsip ini juga berlaku dalam hidup kita. Ketika kita memberi dengan iman, dengan tidak takut, dengan kepercayaan kita, dengan keberanian kita. Kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan Tuhan tidak akan membiarkan kita berkekurangan. Amin. Karena saudara, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan juga yang akan memperlengkapi setiap yang kita butuhkan, setiap yang kita perlukan. Amin. Ya saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berkekurangan. Melainkan Tuhan akan mencukupi. Bahkan Tuhan akan melimpahkan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Katakan kanan kirimu, Tuhan akan melimpahkan berkatnya dalam hidupmu. Ya, jadi kita percaya bahwa memberi bukan berarti kekurangan. Kita tidak akan pernah kekurangan dalam Tuhan kalau kita percaya kepada Tuhan dengan iman. Amin. Dan yang kedua saudara, Tuhan melihat hati bukan jumlah. Sama-sama katakan 2, 3. Tuhan melihat hati bukan jumlah. Ya, beberapa minggu lalu saya juga sudah singgung saudara bahwa Tuhan itu yang paling terpenting. Tuhan tuh melihat hati kita, ketulusan hati kita, kerelaan hati kita ketika kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, Tuhan tidak melihat seberapa besar yang kita berikan, tetapi yang Tuhan lihat ketulusan hati kita di dalam pemberian itu. Yang Tuhan lihat ketulusan hati saudara di dalam amplop persembahan ini. Amin. Di dalam semua yang saudara berikan kepada Tuhan. Dalam Markus 12 ayat yang ke-41 sampai yang ke-44, pasti saudara sudah sering mendengar tentang seorang janda miskin saudara. Tapi saudara tahu, Yesus memuji, Yesus berkenan kepada persembahan seorang janda miskin ini saudara. Walaupun dia cuma hanya memberikan apa? 2 peser, tapi Yesus memujinya. Karena apa? Karena dia benar-benar memberikannya dengan iman. Karena dia benar-benar mengasihi Tuhan. Karena itu saudara, kita perlu memberikan persembahan dengan hati yang penuh iman. Dengan tidak ada keraguan-raguan, dengan tidak ada ketakutan saudara. Memberi bukan soal angka, tetapi soal sikap kita kepada Tuhan. Amin. Sikap saudara akan menentukan pemberian saudara kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, berkat Tuhan tidak selalu berupa materi. Sama-sama katakan 2, 3. Berkat Tuhan tidak selalu berupa materi. Sangat benar saudara. Bahwa berkat yang kita terima bukan hanya berbicara tentang rumah yang besar, mobil yang bagus, duit yang melimpah. Tidak saudara. Tapi berkat Tuhan juga berbicara dalam bentuk damai sejahtera. Amin. Berkat Tuhan juga berbicara tentang kesehatan. Berkat Tuhan juga berbicara tentang keluarga yang saudara miliki. Berkat Tuhan juga berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan juga berbicara tentang penyertaan perlindungan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara pergi bekerja, saudara memiliki usaha, saudara sekolah, kuliah.
Saudara bisa ada sampai saat ini, itu adalah bukti berkat Tuhan yang sangat nyata dalam hidup kita. Amin. Jadi dalam dunia ini jangan cuma hanya berpikir materi, dan materi saudara. Tapi kita juga harus berpikir perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Ya, bersyukurlah atas berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita saudara. Saudara, orang yang murah hati akan mengalami pemeliharaan Tuhan secara nyata. Amin. Katakan, aku akan menjadi orang yang murah hati Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah hamba-hambamu ini Tuhan. Amin, haleluya. Ya kita sudah mengatakannya dengan iman bahwa kita akan menjadi orang-orang yang murah hati dalam Tuhan. Amin. Ya saudara, kita percaya, marilah kita hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Yaitu kita mau memberi dengan sukacita dan iman. Jangan takut memberi saudara, karena Tuhan setia memelihara setiap hidup kita. Amin. Ketika kita menjadi saluran berkat, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam pekerjaan saudara, keluarga saudara, masa depan saudara, usaha, bisnis, kuliah, bahkan sekolah saudara. Tuhan akan bekerja. Amin. Ya saudara, pada saat hari ini mari kita mau memberikan persembahan kita dengan iman. Saudara, mari kita angkat tinggi persembahan kita yang kita angkat pada saat hari ini, yang kita berikan kepada Tuhan saat hari ini, biarlah kita boleh memberikannya dengan iman saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami sudah belajar Tuhan, bahwa ketika kami memberi kami tidak akan mengalami kekurangan. Bahwa ketika kami memberi kami tidak akan kehilangan. Malah justru Tuhan, kami percaya kami akan mengalami kelimpahan berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, masa depan kami, usaha, bisnis, setiap yang kami lakukan, kami percaya Tuhan akan memberkati. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai. Bapa yang dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berkenan atas setiap persembahan, persepuluhan yang kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami siap memberikan persembahan kami dengan setulus hati kami, dengan iman kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memberi sama-sama katakan amin. Mari memberi dan tetap tersenyum, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Ya, memberi dengan penuh sukacita. Bagi saudara yang tidak membawa uang cash, silakan transfer ke rekening BCA dan Mandiri atas nama Ibu Aywa Junaidi. Juga bisa meng-scan lewat GoPay dan juga OVO. Katakan kanan kirimu, persembahanmu akan memberkatimu. Ya, puji Tuhan saudara. Saya juga ingin menyampaikan pengumuman sepanjang minggu ini. Ya, jadi buat saudara yang suka bangun pagi, coba yang suka bangun pagi boleh angkat tangan. Ya, cuma 3 orang. Jadi buat saudara yang suka bangun pagi dan siap menyembah Tuhan di awal yang baru, saudara bisa hadir di ibadah jam 7:30 pagi. Tapi buat saudara yang susah bangun pagi, mungkin saudara bisa datang di ibadah lain jam 11 siang. Atau mungkin bagi saudara yang butuh waktu lebih lama untuk mempersiapkan diri, atau mungkin mengajak teman-teman yang ada untuk beribadah, jadi saudara bisa hadir di ibadah jam 11 siang. Ya, jadi saudara juga yang memiliki anak-anak, yang memiliki cucu, yang opung-opung di sini kalau ada, juga mungkin yang memiliki keponakan, mari ajak anak saudara, cucu saudara, adik saudara, keponakan saudara untuk datang di ibadah Star Station di setiap hari minggunya jam 9:30 pagi saudara. Dan juga rumah doa seperti luar biasanya akan terus berjalan sepanjang minggu ini. Saudara mari aktif dan ikuti setiap rumah doa yang ada. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti rumah doa, silakan menghubungi KRD atau bahkan juga leaders yang ada di layar saudara. Dan doa malam setiap hari Jumatnya juga selalu ada dan akan tetap ada di setiap hari Jumat jam 8 malam saudara. Jadi saudara mari yang rindu untuk sama-sama kita berdoa bersama, datang ke GPD Lipo Cikarang di lantai 4, kita bersama-sama berdoa, bersekutu di dalam Tuhan. Dan juga saya ingin mengumumkan ke saudara untuk ibadah youth saudara ya. Ibadah youth di hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025. Saudara, jadi bagi anak-anak youth yang hadir pada saat hari ini, coba yang bagi anak-anak youth boleh teriak gitu. 1, 2, 3. Ya banyak, terdengar 1000 orang saudara.
Puji Tuhan, saudara, mari datang di ibadah youth. Karena di ibadah ini kita akan seru-seruan bareng. Kita akan memuji, menyembah Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Jadi ayolah yang berjiwa-jiwa anak muda, datang di ibadah youth yang ada. Amin. Dan saudara, di tanggal 18 April 2025 jam 8 pagi, saudara, kita ada Jumat Agung dan juga Pasca Star Station dan anak-anak youth tanggal 18 April jam 4 sore. Jadi anak-anak youth yang ada dan juga bagi bapak ibu yang memiliki anak, hadirkan anak saudara di tanggal 18 April jam 4 sore. Karena kita akan merayakan bersama-sama Pasca dengan anak-anak Star Station dan juga anak-anak youth. Pasti sangat seru saudara. Jadi mari saudara ikuti dan hadir di ibadah Pasca tanggal 18 April. Dan juga Pasca ibadah raya di hari Minggu 20 April jam 8 pagi dan yang kedua jam setengah 11 siang. Katakan kanan kirimu, ayo datang ya. Ya, saya mau ajak saudara untuk terus mendukung, mendoakan dan mendanai. Kita semua keluarga di tempat ini. Kita semua satu kesatuan di tempat ini. Jadi saudara, marilah bersama-sama kita mendukung, mendoakan dan mendanai setiap ibadah-ibadah yang akan berlangsung di bulan April. Dan budget yang dibutuhkan yaitu 20 juta rupiah. Ya, minggu lalu saya bilang 20 juta itu kecil saudara. Kecil sekali kalau kita bersama-sama memberi, sama-sama menabur. Amin. Jadi saudara, katakan kanan kirimu, ayo mendukung, mendoakan dan mendanai. Ya, saya ajak saudara, saya tunggu saudara untuk menabur untuk di ibadah-ibadah yang ada. Jangan cuma hanya mendengar tapi tidak melakukan. Karena firman Tuhan, kita gak cuma hanya mendengar tapi kita harus melakukan. Ya, saudara yang sudah melihat kalau tidak memberi, itu berarti saudara tidak melakukan firman Tuhan. Haleluya saudara. Jadi karena saudara, karena kita adalah satu kesatuan dalam Tuhan, kita bersama-sama menabur. Karena apa yang kita berikan itu akan kembali kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Amin. Karena kita semua di sini sama-sama menikmatinya saudara. Puji Tuhan. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Katakan kanan kirimu terus update akan pengumuman yang ada. Ya. Dan saudara, hari ini saya juga ingin mengajak seluruh jemaat GPD Lipo Cikarang untuk kita bersama-sama menunjukkan kasih kita kepada Om Agus, kepedulian kita, bahkan apresiasi kita kepada Om Agus Winardi. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang belum mengenal Om Agus adalah OB di gereja ini saudara. Jadi saudara, Om Agus telah lama melayani tempat ini, dia boleh menjaga kebersihan, bahkan kenyamanan di gereja ini, sehingga kita yang datang, kita boleh beribadah dengan nyaman, beribadah dengan baik saudara. Jadi dalam momen Ramadan ini saudara, kita ingin berbagi kasih kita kepada Om Agus dengan kita memberikan persembahan khusus untuk Om Agus. Jadi bagi jemaat-jemaat yang tergerak memberi pada saat ini secara cash, saudara, saya berikan kesempatan untuk mempersiapkan persembahan saudara. Ya, pemberian saudara untuk Om Agus, nanti asyir-asyir akan menjalankan amplop coklat saudara. Dan bagi saudara juga yang tidak bisa memberikan secara langsung, saudara juga bisa memberikan melalui transfer ke rekening Pak Agus saudara. Dan juga nanti Om Agus ada di lantai 1 jika saudara ingin memberikan secara langsung. Ya, kiranya setiap kebaikan yang kita tabur itu boleh menjadi berkat bagi Pak Agus dan juga keluarganya yang ada. Dan kita percaya setiap apa yang kita berikan itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih atas setiap partisipasi saudara, atas kemurahan hati saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ya, hari ini kita akan mempermuliakan Tuhan lebih lagi. Kita bersama-sama teriakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita masih mau memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau katakan kita dipilih dan dikuduskan. Sama-sama katakan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya. Sekarang saatnya.
Ya, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Amin saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Mengakui kasih-Mu yang tak terhingga. Pada saat ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang menguji dan menguatkan kasih kami kepadamu dan sesama. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami dan menghidupi setiap ajaran-Mu. Bimbinglah kami agar dapat mengatasi setiap ujian hidup dengan kasih yang sejati. Seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Gimana kabarnya saudara sepanjang minggu ini? Luar biasa, puji Tuhan ya. Luar biasa, Tuhan kasih setiap hari yang baru, amin. Saudara, judul firman yang akan saya sampaikan, orang yang dipanggil dan diperlengkapi Yesus. Saudara bacakan, 2, 3. Ya saudara, orang yang dipanggil dan diperlengkapi Yesus. Banyak orang Kristen yang tertekan dengan pertanyaan, bagaimana aku bisa dipakai oleh Tuhan? Apa saja syarat-syaratnya supaya aku dipakai oleh Tuhan? Kalau kita mempelajari murid-muridnya Yesus, bagaimana Yesus memilihnya dan apa saja kualifikasi mereka, maka kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Saya percaya bahwa hal ini merupakan suatu kebenaran yang paling membangkitkan semangat di dalam Alkitab. Ini adalah sebuah prinsip yang berlaku sejak perjanjian lama, tetapi tetap berlaku sampai hari ini. Sebelum Yesus memilih 12 orang murid, kita membaca bahwa dia berdoa semalam suntuk. Dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 16, kita baca bergantian ayat ini. Saya baca ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ayat 13, saudara bacakan, 2, 3. Ayat 14 saya bacakan, Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus. Ayat 15 saudara bacakan. Ayat 16 kita baca sama-sama, 2, 3. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Para ahli Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman di sini artinya 12 jam. Mungkin antara jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi. Atau jam 7 malam sampai dengan jam 7 pagi. Yesus berdoa 12 jam untuk memilih 12 orang murid. Bukankah suatu hal yang luar biasa kalau Yesus menghabiskan 1 jam untuk tiap-tiap orang yang dia pilih. Kalau kita tahu Yesus mendoakan saya 1 jam. Mendoakan saudara 1 jam. Hal itu fantastis sekali saudara. Luar biasa. Setelah berdoa, Yesus turun dari bukit dan mulai memilih murid-muridnya. Dan yang mengejutkan adalah sepertinya Yesus memilih murid-muridnya secara sembarangan. Secara acak. Kamu, 1, 2, 3 ikutlah aku. Kamu. Kamu berdua. Lalu kamu. Berapa yang kita punya? 1, 2, 9. Oke kurang 3. Bagaimana kalau kamu, lalu kamu dan kamu. Tapi saya berpikir, mana mungkin Yesus memilih murid secara acak. Dia sudah berdoa 12 jam. Mengapa Yesus berdoa 12 jam?
apa saja yang dia doakan selama 12 jam itu. Apakah dia berdoa, Bapak tolong tunjukkan kepadaku orang-orang yang terbaik yang ada di Israel. Superman-supermannya Israel. Mengapa Yesus memilih murid-muridnya seperti itu? Saya rasa saya tidak perlu berdoa 12 jam dan setelah 12 jam menjatuhkan pilihan-pilihan yang buruk. Coba lihat siapa saja yang dia pilih. Petrus, orang yang temperamental. Orang kasar ini selalu bertindak dulu baru berpikir kemudian. Petrus adalah salah satu murid kunci. Dia adalah bagian dari lingkar dalamnya Yesus. Ring satu ya saudara ya. Beberapa orang malah memanggilnya Santo Paulus. Tapi Santo ini komitmennya naik turun. Ya saudara, komitmennya naik dan turun. Satu saat dia melompat keluar dari kapal dan berjalan di atas air. Sebentar kemudian dia tenggelam dalam gelombang. Satu saat dia mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebentar kemudian Yesus berkata kepada dia, enyahlah engkau dari hadapanku, Satan. Satu saat dia berkata, bahwa sekalipun yang lain undur dari Yesus, dia akan tetap setia. Tidak lama kemudian, dia kedapatan menyangkal, mengenal Yesus sebanyak 3 kali. Itulah Petrus. Anak-anak Zebedeus. Mereka ini pemarah. Waktu orang-orang Samaria tidak memberi mereka akomodasi untuk bermalam, mereka bilang, Tuhan, turunkan saja api dari langit untuk membakar habis desa ini. Wow, emosi banget ya. Gak dikasih akomodasi, minta dibakar satu kampung saudara. Satu desa. Yesus berkata, kamu tidak tahu roh apa yang ada di dalam hatimu. Di dalam kamu ya saudara ya. Ya, di dalam hatinya. Tetapi Yesus tetap memilih mereka. Kata Boanerges adalah akar yang sama dari kekerasan, kemarahan atau kegusaran. Lukas 9 ayat 51 sampai dengan 56. Saudara boleh catat. Lukas 51 sampai dengan 56. Nanti boleh saudara baca di rumah. Simon orang Zelot. Simon orang Zelot ini tidak begitu ada informasinya. Kita tahu Simon yang dipanggil Petrus, tetapi Simon orang Zelot ini hanya kita temukan namanya di 4 bagian Injil. Tidak ada satu kata pun yang dicatat Alkitab yang dikeluarkan oleh Simon yang ini. Tidak ada satu perbuatan pun yang dicatat Alkitab tentang orang ini. Tetapi dia termasuk di antara 12 orang rasul. Yakobus anak Alfeus. Yakobus tercatat di 4 bagian Alkitab. Matius 10 ayat 3, Markus 3 ayat 18, Lukas 6 ayat 15, yaitu sebagai salah satu dari 12 murid Yesus. Namanya muncul keempat kalinya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Di mana dia disebutkan hadir pada waktu Yesus terangkat ke surga. Tetapi hanya itu. Hanya namanya yang disebutkan dalam daftar. Tadeus, murid yang punya pertanyaan. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 24. Boleh saudara catat. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 24. Tadeus atau biasa disebut juga Yudas anak Yakobus merupakan salah satu murid yang ada pada waktu itu. Yesus mengumpulkan murid-muridnya di kamar loteng dan mengajar mereka tentang saat kematiannya. Mungkin dia tidak paham dengan arah pembicaraan. Ada banyak ketidakpastian. Ada banyak pertanyaan yang dia tidak mengerti. Mungkin saudara juga mengalami seperti itu. Tuhan, aku tidak mengerti. Andreas, Markus 1 ayat 16 mengatakan bahwa Andreas adalah saudaranya Petrus.
Yesus memanggil mereka pada waktu mereka tinggal di rumah yang sama di Kapernaum. Markus 1 ayat 21 mengatakan hal tersebut. Yohanes 6 mengatakan bahwa sebelum menjadi murid Yesus, Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Saudara tahu, ya Yohanes Pembaptis adalah orang yang keras. Bicara tanpa tendeng aling-aling, makan belalang dan madu. Bicara tanpa tendeng aling-aling itu ya saudara, maksudnya kalau bicara to the point ya saudara ya. Ya, orangnya keras saudara. Andreas pengikut Yesus. Karena Yohanes Pembaptis menunjuknya sambil mengatakan bahwa dialah anak domba Allah. Thomas, Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29, Thomas dikenal sebagai peragu. Thomas disebut peragu karena dia tidak mau percaya kalau belum melihat buktinya. Filipus, dia adalah murid yang Yesus tanya, bagaimana memberi makan ribuan orang? Ya, mereka tertawa di belakang saudara. Bukan Filipus yang ini ya saudara ya. Tapi ini Filipus Rasul, haleluya. Kebetulan ya pemain musik kita yang ada namanya Filipus ya saudara ya. Diberkatilah engkau Filipus, amin. Haleluya. Ya, iya. Dia nama seorang rasul ya saudara ya. Amin. Filipus dia adalah murid yang Yesus tanya. Filipus dia adalah murid yang Yesus tanya bagaimana memberi makan ribuan orang. Ditanya ya saudara ngasih makan ribuan orang bagaimana? Filipus mengatakan bahwa 200 dinar upah kerja 200 hari tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak itu. Bagaimana Filipus? Gajimu sebulan makan rame-rame katanya. Haleluya. Ada aja ya kalau youth ya, woi lantas ya saudara ya. Just kidding Filipus ya. Filipus mungkin adalah murid Yesus. Tetapi dia tidak punya semua jawaban untuk semua pertanyaan yang ada. Matius. Orang mengenal namanya Matius. Tetapi papa mamanya memanggil dia Lewi. Jadi dia adalah keturunan para imam. Mungkin dia sudah dilatih untuk menjadi hamba Tuhan. Ya sudah dilatih ya, seperti Bella Matthew dilatih ya saudara ya. Menjadi hamba Tuhan ya, doakan ya saudara ya. Mereka Tuhan pakai dengan luar biasa, amin. Amin. Siap Bella Matthew ya, menjadi hamba Tuhan ya. Ya, ya ini seperti ini orang Lewi ya saudara ya. Entah di rumah, mami mah berat-beratin kita. Bukan berat ya saudara, enteng ya saudara karena ada Tuhan ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya sudah ditakdirkan saudara ya. Jalannya Tuhan ya. Ya, bukan kita yang memilih tapi Tuhan yang memilih, amin. Iya, kayak saya kalau dipilih saya juga gak mau. Tapi kalau Tuhan sudah memilih bagaimana saudara? Haleluya, kita lanjut. Tapi waktu dia bertumbuh, dia tidak menjadi hamba Tuhan. Malah jadi tukang pajak. Dalam Lukas 5 ayat 27 dan 28, haleluya. Profesi sebagai tukang pajak adalah profesi yang memalukan bagi keluarganya. Karena petugas pajak pada waktu itu menarik pajak untuk disetor ke penjajah bangsa Romawi. Apalagi pada waktu itu banyak petugas pajak yang semena-mena dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Dan buat yang tidak bayar, pajak akan dilaporkan pada prajurit Roma. Ya saudara, kalau tentang perbajakan ya saya dulu pernah bekerja ya bagaimana harus menghadapi mereka ya saudara ya. Haleluya, yang kerja pasti tahu ya. Apalagi yang di bagian perpajakan ya saudara ya. Ada di Alkitab nih saudara. Jadi saudara bayangkan kalau saudara nggak bayar pajak langsung diaduin ke TNI. Langsung ada helikopter muter-muter rumah saudara tiba-tiba. Ada mobil polisi depan rumah tiba-tiba. Internet saudara disadap. Ini kalau zaman sekarang nih saudara ya. Semua serba teknologi. Mau lari kemana pun gak bisa lari saudara. Secara jujur kalau dibilang itu yang konglomerat pergi-pergi saudara. Itu terdeteksi saudara. Tinggal mau ditangkap apa enggak. Saudara banyak-banyak baca tentang teknologi. Bagaimana mereka. Saya sambil bilang ini berani ya gak bikin-bikin SMS ya. Karena teknologinya semua bisa disadap saudara. Apalagi kita. Teknologi kita numpang sama orang.
Sampai saya dibaca di situ ya. Indonesia tuh kenapa bodoh banget. Punya kemampuan, kekayaan tapi internetnya numpang. Padahal orangnya pinter-pinter. Nah itulah saudara. Kita berdoa saja biar Indonesia punya internet sendiri saudara. Tidak numpang lagi ya saudara ya. Jadi semua berita kita masuk ke servernya yang dipinjak, yang dibayar itu saudara. Nah kita doakan agar Indonesia makin maju ke depannya, punya internet sendiri dan teknologi sendiri, tidak menumpang negara lain saudara. Saat ini kita masih numpang saudara ya. Itu tergantung pemimpin ya saudara. Kita berikan pemimpin yang baik untuk memikirkan teknologinya ada di bumi Indonesia sendiri ya saudara ya. Saudara mau berdoa? Amin saudara. Biar negara kita makin makmur. Amin. Tuhan yang campur tangan. Lanjut. Di kalangan agama Yahudi pada saat itu petugas pajak dikategorikan sebagai profesi berdosa. Sama seperti pelacur. Nathanael. Respon Nathanael yang mengatakan, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Sama sekali tidak terlupakan. Mengapa dia begitu skeptik? Nazaret dihuni terlalu banyak orang. Sumber daya alam tidak mendukung. Saking banyaknya orang nih saudara. Kesediaan air bersih terbatas. Tanahnya tidak subur. Itu sebabnya orang berpikir, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yesus, dia memilih Yudas. Ya, Yudas memang pengkhianati dia. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa Yudas adalah seorang pencuri. Kalau semua orang tahu, tentunya Yesus juga tahu. Ya so pasti ya saudara ya, dia yang menciptakan kita. Dan anehnya Yesus malah menunjuk pencuri ini jadi bendahara tim kerasulannya. Saya rasa tidak ada orang yang mau menjadikan seorang pencuri jadi bendahara. Tapi Yesus memilihnya. Saudara berani pencuri jadikan bendahara? Saya ngalamin saudara. Bukan saya sok-sokan kayak Yesus, bukan saudara ya. Ada saudara ya, saya akan tidak ceritakan detailnya karena ini menyangkut seseorang ya saudara ya. Kita kasih kepercayaan sama dia untuk menjadi bendahara, memegang uang. Ya, pas gitu, pas ada yang tahu dan orang ini kebetulan tahu lagi tabiat orang ini, dia bilang ke saya, "Ci, berani ngasih dia pegang uang? Enggak takut uangnya diambil?" Saya bilang, "Kami mengasihi dia, kami mau ajar dia. Kalau dia tetap mau mencuri, berarti urusan dia sama Tuhan double." Benar saudara? Kalau kita mengasihi, kita mengarahkan ya kan. Kalau dia masih melakukan urusan dia sama Tuhan, bagian kita sudah lakukan yang terbaik. Amin saudara. Kita harus berani melangkah saudara. Kita lanjut. Waktu itu kita menyadari bahwa Yesus telah memilih orang-orang ini yang punya kelemahan-kelemahan. Yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan, saya tidak percaya bahwa selama 12 jam Yesus berdoa, "Bapa, tunjukkan padaku para Superman yang ada di Israel. Karena tidak ada satupun di antara mereka yang merupakan Superman." Kalau Yesus berdoa 12 jam kemudian memilih orang-orang biasa yang penuh kelemahan dan kesalahan ini, mengapa? Saya rasa doa Yesus adalah seperti ini. "Bapa, Engkau tahu inilah saatnya aku memilih para rasul. Tolong jangan biarkan aku memilih seperti dunia memilih. Jangan izinkan aku merencanakan keberhasilan sama seperti raja-raja di dunia ini. Merencanakan keberhasilan. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi." Amin. Ya saudara, jangan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Tapi biasanya memang nggak munafik, orang-orang maunya kehendak sendiri ya saudara ya. Bukan bertanya kepada Tuhan. Tapi kita belajar ini saudara ya. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Amin saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, amin. Ya, harus kehendaknya Tuhan saudara. Dan butuh 12 jam bagi dia untuk mencapai kemenangan di titik ini. Setelah dia berdoa,
Dia turun dari bukit dan memilih orang-orang biasa yang penuh kelemahan dan kesalahan. Sama seperti saudara dan saya. Saya lanjut ya saudara, ada kisah ya saudara tentang pendeta pastor Reinhard Bonnke. Saudara kenal pendeta Reinhard Bonnke? Luar biasa ya saudara ya. Hari ini kita mau ngomong cerita Reinhard Bonnke saudara. Kemarin saya ke gereja, saya bingung. Ini surat kayaknya sedang almarhum udah lama gak pernah datang. Almarhum berhubungan ya saudara dengan dengan tim misinya ya saudara ya. Suka dikirimin yang gambar-gambar seperti itu ya. Kemarin dikirimin lagi saudara 2, 1 amplop besar. Saya bilang kok kebetulan banget ya. Udah sekian tahun gak dikirimin lagi saudara ya. Karena kita udah gak pernah balas saudara. Nah biasanya almarhum selalu membalas ya saudara ya. Nah saya bilang ini kebetulan sekali ya. Ya saya lanjut, kisah pendeta Reinhard Bonnke ya. Dia dibesarkan sebagai anak seorang pendeta. Dia menerima Yesus waktu berumur 9 tahun. Waktu dia berumur 10 tahun, di gereja mereka ada pertemuan misi. Tiba-tiba dia mendengar Roh Kudus berbicara dalam hatinya. Reinhard, kalau engkau besar nanti, engkau akan mengabarkan Injil ke Afrika. Dia begitu bersuka cita. Dia lari ke ayahnya dan memeluknya sambil menangis. Dia katakan, "Papa, Tuhan berbicara kepadaku." Papanya bertanya, "Anakku, apa yang Tuhan katakan?" Reinhard mengatakan, "Tuhan mengatakan bahwa kalau aku besar nanti, aku akan mengabarkan Injil ke Afrika." Ayahnya menjawab, "Reinhard, kakak tertuamu yang akan menjadi pengganti ayah." Jadi Reinhard bukan pilihan dari papanya. Papanya memilih kakaknya yang tertua karena kakaknya pintar matematika. Matematean ya saudara ya, matematika. Sementara Reinhard paling bodoh matematika. Udah mati-matian pun masih bodoh ya saudara. Haleluya. Tetapi dia menemukan bahwa matematika belum pernah menyelamatkan satu jiwa sekalipun. Tetapi Injil Yesus Kristus menyelamatkan umatnya. Ya saudara, tetapi Injil Yesus Kristus menyelamatkan. Benar? Ya, matematika tidak menyelamatkan satu jiwa pun. Saudara, mungkin bukan pilihan manusia. Tetapi Tuhan memilih saudara, memperlengkapi saudara untuk mengabarkan Injilnya. Amin. Ya saudara, Tuhan yang memilih. Seringkali kalau berbicara tentang para pecundang, orang seringkali istilahkan mereka sebagai nol. Pecundang ya saudara. Dia gagal ujian. Dia tidak bisa memperoleh pekerjaan. Dia tidak bisa mempertahankan pekerjaan dia nol besar. Waktu Tuhan memanggil saya adalah sebuah nol. Tapi saya temukan bahwa kalau Yesus yang jadi nomor 1, maka pada waktu saya yang nol ini berdiri di sampingnya, maka kami membentuk angka 10. Adakah nol-nol lain di sini? Kalau saudara berdiri di samping saya, maka kita sudah membentuk 100, 1000, 10.000, 1 juta, 10.000, 10 juta. Dan nol terakhir adalah yang paling berharga. Dalam kasih-Nya, Dia telah memilih kita. Sebenarnya memilih kita untuk dirinya sendiri sebagai miliknya pribadi. Di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus. Efesus 1 ayat 4 terjemahan dalam Alkitab Amplified. Saudara bacakan 2, 3. Amin saudara.
supaya kita kudus. Luar biasa saudara. Kita baca dalam terjemahan baru ya saudara ya. Efesus 1 ayat 4, 2, 3 baca bersama. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin saudara. Haleluya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum saudara dilahirkan, bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah mengenal saudara. Membuat rencana tentang saudara dan memilih saudara. Dia telah meneguhkan saudara dan menyebut saudara sebagai miliknya pribadi. Apa kita tidak bangga menjadi anak Tuhan? Kita dianggap miliknya pribadi saudara. Luar biasa kasih karunia Tuhan buat kita ya saudara. Makanya saudara mengiring Yesus dengan setia, amin. Saudara mungkin tidak dipandang sebelah mata oleh orang dalam hidup ini. Mungkin saudara tidak dianggap masuk hitungan dalam lowongan kerja yang ada. Saudara mungkin tidak dianggap sebelah mata oleh orang yang pandangannya saudara hargai. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah melewatkan saudara, amin. Ya saudara, Tuhan tidak pernah melewatkan saudara. Bahkan Tuhan sendiri memilih saudara, memisahkan saudara untuk dirinya sendiri. Haleluya. Renungkan kebenaran ini hari ini. Saudara adalah milik yang paling berharga dari Tuhan. Saudara spesial, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia menganggap kita spesial saudara. Luar biasa kasih karunia Tuhan. Saudara adalah biji matanya. Tuhan tahu segala sesuatu tentang diri saudara. Bahkan Tuhan menghitung jumlah rambut di kepala saudara. Tuhan telah memberi saudara talenta dan kemampuan yang ada pada diri saudara dengan suatu tujuan. Saudara bernilai sangat besar dan sangat signifikan. Jangan sampai kehilangan value nilai yang Tuhan taruh di dalam diri saudara. Ingat, saudara dipilih sendiri oleh Tuhan, amin. Ya, amin. Renungkan kebaikan Tuhan. Hari ini tidak ada hal yang akan mengubah kasih-Nya pada diri saudara. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kasih-Nya tidak akan berubah. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian mengiringmu seumur hidupku. Amin. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Saudara katakan kekuatan di jiwaku.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batin, kenangan di batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. kami mau tersungkur di hadapan Tuhan. Tersungkurku di kakimu, Kami tak mau melepaskan Tuhan. rasakan hadiratmu. Kami ada dalam rencana-Mu. Takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Dia adalah Allah yang memperlengkapi setiap kita. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau yang memimpin setiap kehidupan kami. Engkau yang menopang kami. Engkau ada bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memperlengkapi setiap kami Tuhan. Kami hanya mau bersandar kepada Engkau. Kami hanya mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya berikan waktu untuk saudara berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Serahkan apapun beban dalam hidup saudara. Percaya Dia yang akan menopang dan menolong saudara. Dia ada bagi saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami datang kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Engkau melihat setiap jemaat-Mu Tuhan. Apa yang dia doakan, apapun beban yang mereka hadapi saat ini, kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup menopang kami, yang sanggup menolong kami. Tuhan, Kau melihat setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Perlengkapi setiap kami Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Haleluya. Saudara, lepaskan beban saudara. Katakan kepada Tuhan, apapun yang saudara alami saat ini. Beban keluarga, beban pekerjaan, anak-anak yang dihadapi yang tidak gampang juga. Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang akan memampukan kita. Pekerjaan juga tidak mudah. Kita punya Tuhan yang akan menopang kita. Dia akan menopang saudara. Dia ada bagi saudara dan saya.
Saudara berserah kepada Tuhan. Percaya akan janji-janji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, kami tahu Engkau memanggil setiap kami. Memperlengkapi setiap orang yang Kau pilih untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Kami mau menjadi hati hamba Tuhan. Menjadi hati hamba-Mu yang setia. Ajar kami Tuhan untuk selalu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tolong kami Bapa. Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang mereka hadapi saat ini. Hamba serahkan setiap doa yang mereka panjatkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau yang menilik setiap hati ini Tuhan. Setiap hati kami. Setiap beban persoalan yang kami hadapi. Kami tahu kami dikuatkan saat kami lemah. Saat kami jatuh Engkau menopang kami. Terima kasih Bapa. Pimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Ampuni akan salah dan dosa kami. Ajar kami untuk setia mengiring kepada Engkau. Lalukan kami dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Pimpin kami ya Bapa. Juga anak-anak muda yang saat ini ada Tuhan. Pimpin langkah kehidupan mereka Bapa. Tolong mereka yang sedang mencari pekerjaan. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Curahkan bakat pekerjaan itu bagi mereka Tuhan. Berikan mereka lapang pekerjaan Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang mampu. Kalau saudara setia, Tuhan akan lebih-lebih setia lagi. Percaya janji-janjinya. Makasih Bapa, ampuni kami mau belajar setia. Perlengkapi kami satu dengan yang lainnya Tuhan. Untuk mengenal Engkau lebih lagi. Perlengkapi kami Tuhan. Untuk belajar melayani. Belajar Tuhan untuk melayani dalam pekerjaan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin setiap kami. Haleluya, haleluya. Seperti pujian ini mengatakan, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku adalah kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Harapan kami hanya di dalam-Mu. Kami akan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu. Jadikan kami bejana-Mu. Jadikan kami bejana-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Mari kita naikkan pujian ini. Mengiring-Mu seumur hidupku. Saudara, iring Yesus seumur hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Katakan dengan suara terdengar. Amin. Rencana-Mu Bapa. Haleluya. Amin Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa.
serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan mengiringmu. Tuhan, kami mau mengiringmu seumur hidup kami. Amin. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu. Amin. Untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, jadikan kami bejana-Mu. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Ajar kami untuk mengerti kasih-Mu sehingga kami bisa menyalurkannya kepada orang di sekeliling kami. Ajar kami melihat orang lain berharga sama seperti Engkau melihat kami. Tuhan, Engkau memanggil dan memperlengkapi setiap orang yang Kau pilih untuk melakukan pekerjaan-Mu. Aku percaya bahwa Engkau tidak memanggil yang sudah siap, tetapi Engkau sendiri yang mempersiapkan mereka yang Kau panggil. Bentuklah aku menjadi pribadi yang siap oleh-Mu. Ajar aku taat, setia, dan percaya bahwa Engkau akan memampukan aku dalam setiap panggilan yang Kau taruhkan dalam hidupku. Biarlah aku dapat berjalan dalam rencana-Mu dengan hati yang penuh keberanian, iman dan pengharapan. Aku mau dipakai sebagai alat-Mu untuk memberkati dan melayani sesama. Karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi dan memperlengkapi aku. Terima kasih Bapa. Engkau melihat setiap hati kami. Engkau memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang dibagikan pada kami pada hari ini. Untuk kami selalu ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik untuk memperlengkapi setiap kami untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Angkat tangan saudara, saya akan doakan berkat. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau senantiasa. Dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.